Kini awak perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah. Doa yang sangat masyhur. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Pirancak awak baca dari awal ayat kerana dua ayat terakhir ko ada keutamaan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat 285. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dan Tuhannya, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi di akhir surah Al-Baqarah ayat 285-286 itu memuat potongan doa. Kalau ayat 285, ghufranaka, ya Allah ampuni kami. Kalau sekali ghufranaka rabbana. Dan sebelum bulan puasa lah awak baca tentang istighfar. Bahasa istighfar itu berulang-ulang di dalam Al-Quran, banyak perintahnya, banyak keutamaan, termasuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad banyak beristighfar. Dan lafaz istighfar itu sangat banyak. Dalam hadis dicontohkan Nabi mungkin tak bisa awak menghafal sado-sadonya, karena sangat banyak. Kadang ada yang berbeda-beda seketik lafaznya. Dari hadis Nabi perbedaan riwayatnya. Termasuk ghufranaka. Ghufranaka itu doa bila baca tu? Ya, keluar dari WC ya. Salah satu doa keluar WC dalam red. Keluar WC. Ghufranaka. Keluar WC. Ya, ghufranaka sampai keluar WC minta istighfar je. Kan itu yang awak bahas dalam sebelumnya, sangat banyak. Jadi anda nak mampu membaca doa-doa yang dari Rasulullah itu sadonya kerana sangat banyak. Setidaknya astaghfirullah awak banyak, awak perbanyak, itu yang bisa awak hafal, astaghfirullah ya. Atau doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi ya, ini diistilahkan dengan penghulu doa atau doa yang paling mulia. Banyak contoh-contoh istighfar, termasuk ada surah ghufranaka. Ya, kalau di dalam ayat ghufranaka rabbana, tapi kalau WC itu hanya ghufranaka. Dan Nabi Muhammad pun menjelang akhir hayat beliau, yang beliau banyak baca adalah istighfar. Ya. Karena istighfar itu memohon ampunan, sekaligus membuktikan keyakinan kepada Allah. Ya. Maka perlu awak perbanyak membaca istighfar. Ya. Kalau dalam hadis Nabi itu, bacalah 70 kali, bacalah 100 kali. Tapi setelah dikumpulkan hadis-hadis Nabi, ternyata Nabi lebih dari itu. Lebih dari itu. Bacalah barat taluk di awak ya. Kemudian ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada awak berarti yang mampu mengerjakan. Contoh yang paling mudah, salat. Allah mewajibkan untuk awak salat, berarti awak mampu untuk salat. Maka di sana awak tak mampu berdiri sempurna model biasa, dibolehkan duduk. Tak boleh, tak taluk je duduk. Bisa berbaring, tak taluk je bisa dalam pikiran saya. Jupangana saya. Kalau disampaikan keringanan dalam salat pun sangat mudah, mana tak taluk tagak duduk, tak taluk duduk, berbaring, tak taluk berbaring, bisanya kan mudahnya. Tapi kalau payah ke rumah sakit,
Atau lalu di rumah sakit, atau menjaga orang sakit. Banyak orang rumah sakit, kau tak nampak dia ada sembahyang. Yang menjaga tak dulu menunjuk orang sakit baca doa sembahyang. Nah, sehingga kadang lupa saja sembahyang. Kau perlu je jadi perhatian bagi awak. Ya, awak sakit baca doanya kan. Tayamum kau ragu-ragu lah. Apalagi kadang awak nanti kena dia sakit saya sembahyang lupa. Nah, maka dalam kondisi seperti itu perlu awak hati-hati. Termasuk awak nanti tahu dirawat di rumah sakit, perlu juga kanan kanak awak ke cucu ke orang yang menjaga awak, tolong kanan nambah sembahyang. Kadang waktu masuk ke awak tak tahu. Kadang pendengaran kita tak tahu ada awak lah. Pendengaran rusak sehingga orang azan kan tak tahu. Jadi awak harus siap-siap untuk itu. Jadi Allah tidak mewajibkan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Termasuk ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Sesuai kemampuan itu berarti semaksimal mungkin. Nah, bukan ala kadarnya. Kalau ada ala kadarnya itu kan minimal biasa. Mau sudahkah ala kadarnya? Ala kadar itu kan artinya kalau diartikan kan bahasa Arab tuh. Ala kadar. Ala kadar itu artinya sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau mengecek sehari-hari ala kadar itu biasanya seketik nak. Aku tidak penuh ketih, penuh ke bawah. Ini itu istilah orang awak. Ala kadarnya itu sesuai dengan kemampuan arti ala kadarnya. Jadi hendaknya awak tetap maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadahnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ya, sesuai dengan kara jawab itulah balasan yang akan awak terima. Kalau banyak nan elok, ya kebaikanlah yang awak terima. Kalau banyak yang buruk, ya dosa dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak akan awak terima nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengiringi ayat yang pertama, Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuan. Kemudian dikarenakan awak tu tergantung amal awak, banyak nan elok, banyak pahala, banyak nan salah, ya banyaklah dosa. Yang jadi Allah mewajibkan ikut berarti mampu ngerajukan. Allah mengharamkan perbuatan haram berarti awak mampu untuk menghindari. Allah mengharamkan babi berarti tanpa babi itu awak bisa hidup. Ya, karena tidak ada ketergantungan awak tu kecuali kepada sesuatu yang halal. Andai pun ada haram itu dalam kondisi darurat, dan itu darurat itu pun sangat jarang itu. Baru masuk awak ke doa, ya, kalau tadi ghufranaka, potongan dari doa. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahannya. Yang jaleh dalam hidup kau pasti ada lupa. Khata wa nisyan sifatul linnas, ya. Nisyan, ya. Kalau dalam pituah orang Arab, wa ma sumiya insanun illa linisyatihi. Manusia itu dinamakan dengan insan karenanya nisyan. Sifatnya tu palupa. Kalau tidak palupa berarti tidak manusia. Nah, jadi yang nama manusia itu palupa. Ya. Jadi dalam ayat kau bermohon kepada Allah, yang lupa awak kemudian awak babik dosa atau awak tinggal mengerajukan sesuatu, ya, awak minta diampuni oleh Allah, jangan awak dihukum. Ya. Dan lupa dalam beribadah atau lupa dalam syariat tu banyaklah macamnya. Atau ada orang lupa karenalah dibiasanya melupuan sehingga lupa terus menerus. Ada orang contoh masalah salat salah yang mudah yang sehari-hari awak kerajukan. Kalau orang lah biasa salat sekali tidak salat takana-kana, yang belum salat lah jadi beban. Kalau orang yang lah lama tidak salat, lah 4 tahun tidak salat, 8 bulan tidak salat, pas zuhur asar tu tak dosa tangannya salat. Kalau lupa saja, lupa ndeklah dibiasanya lupa. Ya, kalau bantu itu tentu tidak bisa aja doa dia baca doa Rabbana la tu'akhizna in nasina. Kalau mau lupa dia lah membiasakan untuk lupa. Tapi tidak sengaja, kan itu.
Inna sina au akhtana, andai kami lupa atau kami salah ya. Dalam hadis rufi'a an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrahu 'alaiha. Diampuni dari umat amboko kalau nyo lupa, tersalah, ndak sengaja atau nyo dipaso orang ya. Tapi awak tetap berdoa kepada Allah ya. Karena ndak sado lupa le bisa dimaafkan, kadang lupa terus diganti. Contoh dalam fikih awak membunuh orang, membunuh dengan sengaja, aku hukumannya. Kalau awak membunuh orang tak sengaja, kan tetap awak mengganti. Awak nembak buruang kira tak nanti tembak orang, tak sengaja. Jadi tak sengaja bukan berarti tak ada hukumannya, tetap ada harus. Dalam fikih itu dibagi. Pembunuhan tu terbagi 3. Ada qatlul amad, membunuh sengaja diantaknya mana orang dari direncanakan. Kalau bahasa pembunuhan berencana. Yang kedua syibhul amad, mirip-mirip sengaja. Dibayarnya orang bayarannya batu-batu tu kan tak membunuh biasa, kira mati orang. Ada memang salah. Tak ada niatnya membunuh orang, titrinya menembak beruang. Kira balik tu ada orang. Kalau dibagi tetap ada dendanya walaupun awak tersalah. Termasuk awak jalan di pasar namanya terlantak galih orang. Maaf ya hamba tak sengaja tu, tak muah tak sengaja. Terus diganti walaupun tak sengaja. Jadi sebabnya waktu lupa tentu dah dicari lah. Ya, kalau nak muda-muda atau sebagian orang mungkin ada je. Sembahyang subuh. Lah sembahyang subuh. Kalau awak di sekolah kan bisa ditanya anak murid. Lah sembahyang subuh tadi ndak ustaz dah dia terlalu ustaznya tak terlalu. Walaupun terlalu tetap harus salat walaupun lah siang hari lah ya zuhur hari. Ataupun besok. Lama tukar hari, kuat dua tak lalok, 3 hari 3 malam. Lalok, sehari semalam, ya tak lalok ustaz, itu dah alasan. Jadi hal-hal seperti itu bantuannya sederhana. Kalau awak lah biasa dengan ceramah, biasa mendengar pengajian, mungkin tak hal yang baru dia awak. Tapi kalau awak bertamu, dia orang yang jarang dengar pengajian, jarang dengar ceramah, kadang biasanya, itu dah itu lalok. Itu je awak dalam perjalanan. Jalan-jalan ke Mandeh, kamu sejak terapung ke daerah lain. Kalau tidak kuat-kuat megang sembahyang, kadang mencari orang tidak sembahyang, ada lupa sembahyang. Kalau perhatikan dalam perjalanan, kadang di situ lo atau jadinya salah mau kacau tidak sembahyang. Betul lah jalan tidak sempat sembahyang, betul tak ada berhenti ya. Tak dulu pengananya salat di atas kendaraan, mudah saya meninggalnya. Hal-hal seperti itu yang perlu juga tanaman termasuk ke anak-anak awak, ke keluarga awak ya. Perginya dalam perjalanan, pergi jalan-jalan, atau pergi nonton main bola. Ya. Kadang ada je nak muridnya pergi main bola. Tiba kami ustaz sampai salat tak ada tu, ya tak ada salat kawan lain tak ada salat ustaz. Tak ada sampai salat nonton main bola pamonya. Terus cara-cara lah aku ada acara pasar malam dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal makanya dalam Al-Quran tu aqimus salah tu berulang-ulang nyinyir Allah ya, berulang-ulang karena banyak orang tu akan lalai nanti. Kita ada perjalanan tu kerana beralik, sibuk beralik lupa sembahyang. Jadi awak harus hati-hati bana dan mengingatkan keluarga awak ya, anggota-anggota awak dalam masalah salat ya. Ya lupa, ya sasik, ya khilaf. Ya tak salah mu sasik khilaf tu selesai masalah. Tetap harus diganti ya. Itu yang disilahkan kalau contoh salat tadi, maka salat itu wajib diqada ya. Tapi kalau salatlah bertahun-tahun, itu tak mungkin lah diqada. Etongnya tak lo jalih lah. Alamu ada salat termasuk yang jadi singgung dalam majlis taklim itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang waktu gadis dulu puasa Ramadan tak pernah diganti, singguhnya lah lupa lo barang diganti kan. Caranya yang banyak puasa sunat lahnya, soalnya diganti mana tak lo tahu barang diganti gitu. Ini terkait dengan inna sina au akhtana. Sekaligus doa aku pengakuan ya. Pasal awak tu ada tersalah, awak tu pasti ada khilaf. Makanya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam tu pasti ada salahnya, pasti ada baik dosa dan sebaik-baik orang yang berdosa itu at-tawwabun, orang yang taubat ya. Jadi istighfar itu awak baca astagfirullah tu kan tak terhitung dosa awak. Tentu saja balik berakal awak. Walaupun cik kalimat keluar ada astagfirullah ampun ya Allah. Itu kan untuk seluruh dosa-dosa awak tu. Sejak balik berakal. Tak untuk cik kesalahannya.
Kalau awak takaji ada kejadian astagfirullah, itu kan takaji, bukan memohon ampun dari Allah. Kebiasaan berzikir di saat ada masalah. Itu orang ada yang salawat kepada Nabi ya. Lupanya astagfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kan kebiasaan. Itu doa yang biasa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami sebagaimana beban yang Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami, umat-umat sebelum awak. Dalam kitab-kitab tafsir yang dia contohkan, kalau umat-umat terdahulu, kalau nyebabek salah, hukumannya capek ya. Kini nyebabek salah, kadang kini langsung dihukum oleh Allah. Ya, begitu juga antara syariat dulu yang barik-barik itu. Ya, kalau pakaian kena najis, potong yang kena najis tu. Ya, kalau kini diterapkan susah wan. Nah, jadi permohonan juga adalah agar awak tu tidak memikul beban ya, yang memberatkan orang-orang sabalun nawa. Apalagi orang-orang sabalun nawa itu kadang kalau dari segi kekuatan fisik ya, sama dalam sejarah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad minta kurang jumlah rakaat salat dari 50 menjadi 5 waktu. Kan dia tak taluk dia. Tak kata taluk ada umat engkau hai Muhammad ya. Kalau orang dulu beban kewajipan ya. Boleh baca Nabi Musa tu untuk menikah ya, untuk mendapatkan istri kan dia sudah bekerja bertahun-tahun itu. Sekian tahun, kena umur orang dulu panjang ya. Kalau orang kini umur pendek ya. Maka karajo itu yang ringan, yang praktis ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina ya. Biasa moja di bawahnya Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan nagih beban yang tak sanggup kami memikulnya. Ya, kok banyak lah. Banyak contohnya beban-beban yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bagi kami beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Amanah-amanah yang kan awak terima ya. Bukan berarti awak tu harus menghindar dari setiap amanah. Karena takut memikul beban, tak ada orang yang mau jadi pengurus musajid. Barik jadi pengurus rumah, biarlah awak nak pengurus musajid. Biarlah awak nak jadi PRT, awak biasa-biasa sajalah. Kalau mau ditolong cara fikir orang sado itu kan susah. Ya. Banyak juga orang bertanya akhir-akhir tu kamu masalah jadi pengurus, jadi panitia korban kok. Kalau dulu kan orang biasa di kampung tu ada orang korban. Kemudian korban tu di kampung di Pasamuan. Masalah pembagian dagingnya boleh hendak orang yang satu karajo dapat daging atau tidak. Kalau biasa di kampung orang yang karajo tu lebih daging. Orang nan punya yang satu korban lebih banyak lah. Kini kalau banyak ceramah-ceramah ustaz ya, seorang yang satu kali itu tidak boleh dapat upah. Baca rohnya ustaz, kalau muda kau ambo biarlah nak jadi pengurus berdosa lembu kau. Kalau muda itu orang mau ubah budaya di kampung tu kan taklah mudahnya, menceramahnya mudah, nyampainya mudah. Buat nak jadi pengurus ni ustaz. Betulnya lah doanya boleh ambo doa la rabbana la tuhamilna ma la taqata lana. Sanggup ambo mamikulnya biarlah nak jadi pengurus ambo. Termasuk masalah menjual kulit korban kulit jawi tak boleh dijual berdosa. Assalamualaikum ambo jadi penitia korban tu lah berdosa ambo ustaz. Kan banyaklah orang mengeluh. Jadi kalau sado awak mengeluh lari dari tanggungjawab itulah biar fatal lah akibatnya lah. Termasuk jadi imam, jadi khatib, termasuk jadi ustaz. Barik nah tugas jadi ustaz, berhenti saja jadi ustaz itu. Jadi ada beban tu memang harus wak pikul ya. Barik ringan itu dengan pertimbangan tentunya kan, dengan pertimbangan awak ya. Nah merasa cukup orang merasa mampu tu tak dulu. Kalau yang jadi imam, jadi buya tu orang yang bersih dari kesalahan, tentu tak ada orang yang berani jadi imam, jadi ustaz. Maksud ceramah lah. Kalau yang keceramah tu orang yang tak ada salah-salah baca ayat, tak ada salah-salah baca hadis, atau yang boleh ceramah, itu tak ada mungkin. Yang hafiz orang berhala lah banyak. Maksud jadi imam. Jadi
Awak tentu ingin yang ustaz tu yang hebat dalam ilmunya, yang jadi imam tu yang berasiah suaranya, ingin awak tentu yang mode itu ya. Tapi tentu tidak sado manusia mampu ya. Termasuk yang jadi pengurus masjid, jadi penitia korban ya. Jadi jamaah rahimakumullah, balik awak ke ayat tadi. Fala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Bermohon ke Allah semoga kewajipan-kewajipan yang diberikan oleh Allah ke awak tu mampu awak menunaikannya. Amanah-amanah yang awak terima tu memang dibantu oleh Allah awak untuk melaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Wa'fu anna waghfir lana, ya Allah. Kalau dalam terjemahan, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan, ya, maafkanlah kami dan ampunilah kami. Wa'fu anna waghfir lana. Kalau minta maaf kau besok ke manusia, minta maaf kepada manusia, minta ampun kepada Allah. Tapi disuka wa'fu anna waghfir lana, artinya sama-sama minta maaf, ya, sama-sama minta ampun. Wa'fu anna waghfir lana. Maka ulama di dalam kitab tafsir membedakan ya. Wa'fu anna itu ampunilah kami ya Allah, hapus dosa-dosa kami. Waghfir lana wastur, tutuplah kesalahan-kesalahan kami. Karena al-muznib ya, orang yang berdosa itu tiga yang diharapkannya dari Allah. Al-muznib muhtajun ila salasah. Orang yang berdosa tiga yang diharapnya dari Allah. Yang pertama ampunan. Agar keraja wak yang salah itu dosa waktu diampuni oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua yang awak harapkan dari Allah, agar Allah menutup kesalahan awak tu. Jangan tahu lu orang lain. Karena kalau tahu orang lain baralah kamalu awak nah. Boleh awak ustaz-ustaz buya-buya kalau dibuka Allah seluruh kesalahan awak tu tak percaya orang ke awak. Termasuk awak orang tua kalau dibuka Allah saya kesalahan awak, tahu lu anak-anak awak tu melawan saya anak awak. Jadi awak berharap ke Allah agar dosa-dosa awak ditutupi oleh Allah. Kekurangan-kekurangan awak ya. Makanya dalam buku adab menuntut ilmu itu ya, ada dianjurkan ulama itu ada yang berdoa dulu, ya Allah tutuplah dari ambo kesalahan-kesalahan guru ambo. Jangan sampai tahu lah ambo di ma balang guru ambo. Karena kalau tahu awak balang guru itu kan kurang hormat awak. Makanya kesalahan ustaz-ustaz, kesalahan buya-buya itu ada yang perlu awak koreksi, ada yang perlu awak sampaikan kepada orang lain, ada lo yang harus awak tutup. Nah, kalau kini kan itu nan susah. Boleh di zaman media sosial kau madu-adu buya, madu-adu ustaz kau. Itu lahan bisnis lo gini. Namanya Ustaz A, Ustaz B, itu dipotong-potong videonya di B, Ustaz A, VS Ustaz B. Nah, muncul di YouTube. Itulah banyak orang nonton, mereka banyak orang nonton itu banyaklah pitihnya masuk. Jadi orang mencari pitih itu kadang dengan perbedaan para ulama, dengan mengadu domba para ulama. Kerajuan yang sangat salah benar. Ya. Kemudian awak berdosa itu yang awak inginkan dari Allah diampuni, ditutup. Kemudian yang awak inginkan dari Allah agar awak tidak jatuh di lubang yang sama. Jangan terulang dah balik. Kini awak lah baik salah, astagfirullah, 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 awak lah taubat ke Allah. Ya. Jadi awak berharap ke Allah diampuni, ditutup dan jangan terulang balik. Ya. Makanya perlu memperbanyak istighfar tadi. Atau kerja-kerja salah tu dengan banyak istighfar itu ya ndak taulang dia awak balik. Kadang tawik kini kerajaan kau astagfirullah besok taulanglah balik. Astagfirullah lah balik. Jadi itu yang awak inginkan ya. Dengan doa-doa wa'fu anna waghfir lana, tutuplah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya. Warhamna, dan sayangilah kami ya. Ya, kalau warhamna ini kan banyak dalam doa. Ya, awak bermanyirhamni ya Allah. Ya. Rabbi firli warhamni wajiburni, Rasulullah warhamni, sayangi kami ya Allah. Ya, mengharapkan kasih sayang Allah, karena orang yang telah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berarti rahmat Allah, ampuni Allah, ampunan dari Allah akan diterimanya. Warhamna, sayangi kami ya Allah, anta maulana, kaulah yang akan menolong kami. Jadi orang yang disayangi Allah itulah orang yang akan ditolong Allah dalam menjalani kehidupan, menghadapi permasalahan, melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Allah, termasuk kekuatan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang jadi awak tu akan diuji. Jadi terkait dengan mala taqata lana bi, yang tak mampu kami ya Allah.
Jadi tahu akan diuji. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Barik ringan awak tu akan diuji. Wa nabluukum bil khairi wa syarri. Kamu tu diuji dengan kebaikan dan keburukan. Karena awak temui ujian tu nanti. Dan awak bermohon kepada Allah supaya ujian awak tu yang ringan-ringan sajalah. Makanya dalam riwayat ada ragu yang bawa pokok hadis sahih dari Rasulullah atau tidak ya. Ya Allah, jangan uji ambo kecuali dengan kebaikan. Ku awakna lah kini ditanya, mana rancak diuji Allah dengan kemiskinan atau diuji Allah dengan kekayaan? Tentu milih kekayaan awak apa? Tak ada awak milih ambo ya Allah uji salah ambo jadi orang miskin. Mungkin tak ada awak yang memilih seperti itu. Pasti berharap ya Allah ujilah kami dengan kekayaan. Ya Allah jangan uji kami kecuali dengan kebaikan. Nanti awak cari hadis tu batu tak riwayatnya atau tapi ada dalam hafalan seperti itu orang bermohon kepada Allah dan itu sah-sah saja. Ya Allah jangan uji ambo kecuali dengan kebaikan. Jadi orang kaya itu kan ujiannya tu. Jadi orang saleh banyak amal ibadah tu ujiannya dari Allah. Ria awak nak, sombong awak atau ikhlas awak. Termasuk jadi orang berilmu awak tu ujiannya dari Allah. Sombong awak dengan ilmu awak. Karena dalam hadis itu nanti orang ada yang berjihad tapi masuk neraka karena ingin dikatakan pejuang. Ada orang berilmu masuklah ke neraka karena ingin dikatakan orang alim. Karena tidak ikhlas ya. Jadi awak tu akan diuji. Jadi salah satu pesan dari doa tu Rabbana la tuhammilna ma la taqata nabi. Ya Allah jangan uji kami kecuali yang sanggup kami memikulnya. Walaupun awak pasti untuk diuji, jadi kalau bisa ujian Allah ke awak tu jo yang ringan-ringan selajan ada awak dengan uji yang barik. Atau diandai diuji dengan yang barik, ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya makin kuatlah iman awak, makin bariklah ujian. Kalau ringan-ringan si ujian tarikh berarti lemah iman awak. Maka orang yang paling barik cobaannya asaddun nas balaan al-anbiya. Orang yang paling barik cobaannya adalah para nabi. Tapi yang paling kuat imannya pun nabi. Jadi awak jangan pernah merasa tidak pernah diuji. Ya alhamdulillah, bahkan alhamdulillah li sanang-sanang saya, li aman-aman saya. Mungkin secara kesihatan ya, tapi awak harus yakin awak itu selalu diuji oleh Allah. Mungkin dengan tenang-tenang, dengan aman-aman itu awak diuji oleh Allah, lain bersyukurnya. Atau dengan aman-aman itu nya merasa dibiarkan oleh Allah, nya lupa ke Allah ya. Itu je ujian. Dalam Al-Quran kan diceritakan ya. Itu yang disilahkan dengan istijrat ya. Orang yang biasa-biasa saja, padahal itu nya dilapihkan oleh Allah, dia biasa-biasanya lalai dari Allah ya. Maka awak harus selalu waspada, awak tu selalu diuji. Ya, makanya orang-orang tasawuf, orang-orang yang ingin mengoreksi hatinya diperhatikannya warna ujian Allah kamu kini. Karena tidak mungkin awak tu tidak diuji. Awak kau berhenti diuji lah meninggal besok lah di salat orang baru berhenti ujian kau. Jadi setiap orang tu harus mengoreksi dirinya. Ujian Allah kamu. Supaya awak tahu diri. Supaya lo doa awak kau bertambah khusyuk ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna irhamni anta maulana. Kamu munajat tarikh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi dalam Al-Quran itu telah disebutkan menghadapi orang kafir itu jangan dipahami awak berparang saja orang kafir. Termasuk menghadapi orang kafir itu bahas supaya awak tidak terpengaruh dengan cara-cara, dengan ibadah, tingkah laku orang kafir yang tidak dibenarkan oleh agama awak. Mulai kini awak mencelik di media sosial, ada yang diharamkan oleh Allah, ada yang dihalalkan oleh Allah, ada yang dikerajokan oleh orang Islam, budaya, kebiasaan, tradisi. Adalah budaya kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bawa menghadapi itu. Terpengaruh awak atau tidak? Walaupun yang lebih mudah dipahami itu menghadapi orang kafir, tipu daya orang kafir. Tapi bisa maknanya lebih luas dari itu. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Apalagi kalau hubungkan dengan ayat walan tardah
angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah reda ke kamu orang Yahudi, orang Nasrani, sampai kamu mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti agama mereka. Karena di saat awak berdakwah mengajak orang menjalankan agama Islam, awak mengajak orang yang tak beragama Islam untuk masuk ke dalam Islam, orang di luar Islam berbantah itu akan mengajak lo orang lain agar pindah lo ke agamanya. Mungkin tidak di negara awak, mungkin di negara lain, tidak di kampung awak, mungkin di kampung sebelah. Ya, karena awak itu kan sama-sama berdakwah. Ya. Ini orang agama lain itu sama lo, dia orang di agama awak. Kok lainan taatnya, lainan apa malihnya? Lainan rajin berdakwah, majak ke agama Islam, lainan tidak pernah berdakwah. Begitu juga orang agama lain itu, yang cuek dulu agama tidak pernah, mungkin ke gereja, tidak pernah lebih ke tempat ibadahnya, lo yang rajin berdakwah diajak lo orang ke agama. Nah seperti itu dari dulu. Ya, jadi fansurna alal qaumil kafirin, wak baca doa ko sekaligus wak iringi dengan usaha yu hati-hati wak. Ya, jamaah rahimakumullah, nah, itulah kandungan dari akhir surah Al-Baqarah ya. Surah yang dianjurkan awak untuk membacanya ya. Yang hafalnya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ya. Di akhir surah Al-Baqarah ko para lu baca sekaligus awak hayati maksudnya maknanya. Boleh awak ingat hadis Nabi, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Termasuk orang yang membaca doa tapi nya tidak tahu artinya maksudnya. Maka berusahalah menghafal doa yang ada dalam Quran dan awak tahu artinya. Bahkan berdoa dengan bahasa Indonesia itu kadang lebih rancak daripada berdoa bahasa Arab tapi tidak tahu artinya, karena sulit untuk khusyuk. Awak khusyuk itu kan tahu mana, awak paham mana awak, dan terasa sulit awak butuh, baru khusyuk awak. Tapi kalau sekedar awak mengaminkan tidak tahu artinya, itu sulit untuk khusyuk. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.